Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Baraka dengan NIM M1D1 20004 dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, semester 3 Ganjil tahun ajaran 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ujian akhir semester mikrobiologi lingkungan. Di sini saya mengambil tema yaitu peranan mikrobiologi dalam pengolahan limbah padat. Contohnya yaitu kompos dengan metode Takakura. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Baiklah, seperti yang saya telah jelaskan di awal tadi, bahwa saya mengambil tema tentang peranan mikrobiologi dalam pengolahan limbah padat. Seperti contohnya yaitu kompos. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan limbah sayuran menjadi kompos dengan metode Takakura. Sebelumnya, apa sih itu pengomposan dan apa sih itu metode Takakura? Menurut jurnal dan buku yang telah saya baca, pengomposan adalah proses penguraian bahan organik oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energinya. Sedangkan metode Takakura merupakan proses pengomposan anaerob di mana udara dibutuhkan sebagai asupan penting dalam proses pertumbuhan mikroorganisme yang menguraikan sampah menjadi kompos. Baiklah, selanjutnya adapun 4 bahasan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Latar belakang. Latar belakang saya dalam mengambil pengolahan kompos dengan metode Takakura ini yaitu sampah merupakan sesuatu yang dibuang dan tidak terpakai yang berasal dari kegiatan yang dihasilkan oleh manusia setiap harinya secara terus-menerus dan berbentuk padat. Sampah menurut jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan juga sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah diuraikan yang berasal dari sisa makanan, daun-daunan, buah-buahan, sisa kegiatan dapur, dan sisa sayur-sayuran. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah diuraikan yang berasal dari plastik, kertas, dan logam. Limbah organik merupakan hal yang dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak negatif tersebut, maka perlu suatu upaya pengolahan untuk menghasilkan produk yang dapat bermanfaat. Pengolahan limbah organik tersebut dapat dilakukan dengan mengelolanya menjadi kompos. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan desain semi kuasi eksperimental dengan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol yaitu sampah sayuran tanpa penambahan bioaktivator, sedangkan kelompok perlakuan yaitu sampah sayuran dengan penambahan bioaktivator EM4. Penelitian dilakukan dengan menguji parameter suhu, kelembapan, pH, bau, warna, dan tekstur pada kompos. Kemudian ada pembahasan. Di sini berdasarkan hasil pengukuran pada dua kelompok pembuatan kompos metode Takakura, yaitu kelompok kontrol dan juga kelompok perlakuan tadi, menunjukkan bahwa parameter kompos, suhu, kelembapan, pH, warna, bau, dan tekstur tadi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan pada SNI atau Standar Nasional Indonesia 19 garis 7030 garis 2004 tentang spesifikasi kompos dari sampah organik. Kemudian di sini ada analisis suhu kompos tadi, analisis kelembapan kompos, analisis pH kompos, analisis warna kompos, analisis bau kompos, dan yang terakhir adalah analisis tekstur kompos. Analisis suhu kompos. Analisis suhu kompos. Suhu pada proses pembuatan kompos dari sampah sayuran tanpa penambahan bioaktivator atau kelompok kontrol dan dengan penambahan bioaktivator EM4 atau kelompok perlakuan
secara berubah-ubah sepanjang pengukuran, di mana suhu pada kelompok kontrol 29 derajat Celcius sampai 39 derajat Celcius. Sedangkan suhu pada kelompok perlakuan antara 28 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Yang kedua ada analisis kelembapan kompos. Kelembapan kompos pada kelompok kontrol cenderung tinggi mulai awal pengukuran dari 50% menjadi 80% atau sangat lembab kemudian mengalami penurunan dan kembali ke kondisi normal atau stabil. Yang ketiga ada analisis pH kompos. pH pada kelompok kontrol didapatkan relatif rendah atau bersifat asam pada keseluruhan pengukuran dikarenakan terjadi proses pembentukan asam-asam organik dan menyebabkan pertumbuhan jamur pada kompos. Sedangkan pH pada pengomposan, kemudian kelompok perlakuan pada awal pengukuran memiliki pH rendah atau bersifat asam yaitu sebesar 6,0 karena sejumlah bakteri merubah bahan organik menjadi asam organik. Kemudian pH naik karena sejumlah bakteri memanfaatkan kembali asam organiknya sebagai sumber energi. Yang keempat, ada analisis warna kompos. Pembuatan pupuk organik dengan metode Takakura ini menggunakan penambahan bioaktivator atau EM4 didapatkan dari hasil pupuk berwarna sangat hitam menyerupai tanah, berbau tanah dan memiliki tekstur remah serta halus. Sedangkan pupuk organik Takakura tanpa penambahan bioaktivator EM4 didapatkan hasil berwarna lebih coklat, berbau seperti tanah dan memiliki tekstur remah namun lebih kasar. Yang kelima ada analisis bau kompos. Pada bau kompos, kelompok kontrol dan juga kelompok perlakuan pada awal pembuatan kompos berbau sampah sayuran dan semakin lama akan berbau tanah. Bau pada proses pengomposan, kelompok kontrol dan juga kelompok perlakuan sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan yaitu Standar Nasional Indonesia 19/7030/2004. Yang keenam dan juga yang terakhir adalah analisis tekstur kompos. Pada tekstur kompos, sampah sayuran tanpa atau dengan penambahan EM4, pembuatan kompos memiliki tekstur sayuran dan semakin lama akan menjadi seperti tekstur kasar dan menyerupai tanah. Tekstur pada proses pengomposan dari sampah sayuran tanpa atau dengan penambahan EM4 sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, yaitu Standar Nasional Indonesia 19/7030/2004. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan tadi bahwa pada pembuatan kompos dengan sampah sayuran dengan menggunakan metode Takakura didapatkan parameter suhu kelompok perlakuan lebih tinggi sebesar 30 derajat Celcius dibandingkan dengan kelompok kontrol sebesar 29 derajat Celcius. pH kedua kelompok ini sama besar, yaitu 6,8. Kelembapan kelompok perlakuan, kelembapan pada kelompok perlakuan sebesar 50% lebih tinggi atau lebih lembab dibandingkan dengan kelompok kontrol sebesar 45%, serta warna, bau, dan tekstur kedua kelompok ini sama. Pada dua kelompok tersebut sudah memenuhi standar nasional Indonesia yaitu 19/7030/2004 meliputi parameter suhu, kelembapan, pH, warna, bau, dan juga tekstur kompos sehingga kompos sudah dapat digunakan sebagai pupuk organik. Dari kedua cara pembuatan kompos didapatkan bahwa waktu pengomposan sampah sayuran kangkung tanpa bioaktivator yaitu selama 25 hari dan waktu penguraian kompos sampah sayuran campuran bioaktivator EM4, waktu penguraiannya yaitu selama kurang lebih 12 hari. Perlu memperhatikan dalam hal manajemen waktu dalam pembuatan kompos dengan metode Takakura dan juga penyimpanan kompos yang harus memperhatikan lokasi yang berkaitan dengan faktor lingkungan setempat karena akan mempengaruhi kondisi kompos. Kemudian daftar pustaka atau jurnal dan juga buku yang saya ambil yaitu ada 6, bisa dilihat di sini. Dan baiklah,
Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.